Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Melanjutkan ngajian kitab Mukasyafatul Qulub sampai kepada Al-Babur Rabi' Wasittuna fi bayani ahwalil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babur rabi'u wasittuna fi bayani ahwalil qiyamati, ing dalem nerangake kengeriyane dina kiamat. Ruya dan riwayatake anna Aisyata radhiyallahu anha qalat, satemene Aisyah radhiyallahu anha qalat dawu sapa Aisyah, qultu matur, ya Rasulullah, hal yadhkuru habibahu, ana ta eling al habibu sapa kekasih, habibahu ing kekasih, yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma inda thalathati mawadhi'a fala, anapun iku ing dalem telu pira-pira perkara atau tempat, fala mongko ora. Indal mizani hatta ya'lama imma ay yakhaffa wa imma ay yathqula. Indal mizani ono ing mizan, nalikane mizan, hatta ya'lama sehingga ngerti sapa wong, imma ayyakhfa, anapun yento ringan, wa imma ithqalat atau wa imma ayyathqala, lan anapun yento berat. Wa inda tatayyuri as-suhuf imma ayyu'ta kitabahu biyaminihi wa imma ayyu'tahu bishimalihi ila akhirih. Hadirin hadirat rahimakumullah, bab yang ke-64 dalam Kasyafatul Qulub ini. Imam Ghazali menyuguhkan suatu pembahasan tentang kengerian hari kiamat, ngerinya hari kiamat, ahwalu yaumal qiyamah, atau mencekamnya hari kiamat. Jadi kalau pembahasan tentang hari kiamat, tentang hal-hal yang gaib, itu merupakan perkara yang tidak bisa diijtihadi. Karena tidak bisa diijtihadi, tidak bisa dipikirkan oleh manusia, tidak boleh menjadi pendapat para ulama, maka itu murni kalau tidak pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti pemberitahuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada pemberitahuan dari Rasulullah dan juga pemberitahuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berita tentang hari kiamat itu tidak bisa. Jadi kalau ada
berita atau keterangan tentang hari kiamat itu mesti dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah. Karena keterangan tentang hari kiamat itu tidak bisa diijtihadi. Berarti di sini hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat yang dijelaskan di sini itu ya, kalau tidak dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la majala lirra'i fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dimulai dengan makna Imam Ghazali pertama menyuguhkan suatu riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah ini matur dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kelak di hari kiamat seseorang ini masih ingat kepada orang lain? Seorang yang dikasihi ini masih ingat kepada orang yang mengasihi. Orang yang mengasihi ingat kepada orang yang dikasihi. Orang yang mengasihi ingat kepada yang dikasihi." Berarti misalkan seorang ibu masih ingat kepada anaknya, seorang suami ingat kepada suaminya, tidak. Seorang anak masih ingat kepada orang tuanya, tidak. Ini pertanyaan Sayyidatina Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala amma inda thalathati mawadhi'a falah. Semuanya masih ingat kecuali dalam 3 tempat, 3 perkara itu tidak akan ingat. Ini ketika sudah berada di hari kiamat. Jadi namanya kalau kita berbicara tentang hari kiamat, berarti itu sudah ada tahapan-tahapannya. Permulaannya tentu kita sudah tahu adanya sangkala, tiupan trompet oleh malaikat Israfil. Trompet pertama nanti dijelaskan Imam Ghazali. Trompet pertama, kedua, ketiga, ketika ditiupkan itu bagaimana. Kemudian tahapan-tahapan berikutnya mulai manusia ini dihidupkan sampai kepada berikutnya mahsyar. Nanti ada haud. Mahsyar itu ketika dikumpulkan setelah hari kebangkitannya itu, sampai nanti ada yaumul hisab, manusia dihisab, yaumul mizan, nanti ada sirat, sampai kepada penentuan apakah manusia ada di surga atau di neraka. Jadi itu tahapan-tahapan. Jadi kalau kita yaumul qiyamah, mendengar kata yaumul qiyamah, itu berarti rentetan itu semuanya sampai diputuskan nasib manusia ini itu surga atau neraka. Kemudian ini Siti Aisyah bertanya, apakah ketika hari kiamat itu seorang kekasih masih bisa ingat kepada yang dikasihinya? Seorang anak masih ingat kepada orang tuanya? Atau seorang ibu ingat kepada anaknya? Kemudian Nabi menjawab, sedangkan adapun di 3 tempat, di 3 perkara, seorang itu tidak akan bisa ingat kepada orang lain. Seorang yang mengasihi ingat kepada yang mengasihi. Yang pertama, indal mizani hatta ya'lama imma ayyakhif au imma ayyathqala. Yang pertama ketika di mizan. Mizan itu ditimbang-timbang amalnya.
dihisab amalnya. Apakah amal perbuatannya yang baik-baik itu lebih berat daripada amal perbuatannya yang ringan? Nah, ketika itu situasinya mencekam, manusia ini menunggu-nunggu itu. Padahal kalau kita melihat atau mendengar keterangan-keterangan, jadi yaumul hisab, yaumul mizan itu tidak lebih dari 3 jam, tidak lebih. Semua manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat nanti itu kurang dari setengah hari, setengah rino. Setengah rino ya kalau 12 6 jam. Ini keterangan para ulama-ulama, kurang dari 3 jam. Banget cepatnya. Tapi ketika itu manusia mencekam, manusia tidak ingat kepada orang lain. Masing-masing memikirkan sendiri apakah timbangannya berat amal-amal perbuatan baiknya ataupun ringan. Itu yang pertama. Jadi karena banget gugupnya, banget mencekamnya, sehingga tidak iling pada anaknya, kepada istrinya. Sedangkan ketika awal hari kiamat saja, itu dikatakan dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ketika hari kiamat saja itu ya orang-orang lari kemana-kemana, tidak ingat kepada saudaranya, kepada anaknya, kepada orang tuanya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sedangkan ini yang diceritakan tentang mizan. Situasinya mencekam sehingga tidak ingat lagi kepada orang yang lain yang dikasih dan lain sebagainya. Yang kedua, wa inda tatayuris suhufi imma yu'ta kitabahu biyaminihi wa imma ayyu'ta bisimalihi. Setelah yaumul mizan, kemudian catatan-catatan amalnya ketika di dunia terekam semuanya. Ketika itu setelah yaumul mizan, hari timbangan itu, hari hisab itu, kemudian diberikan catatan-catatan amalnya itu. Ketika menunggu catatan amalnya itu hari mencekam, di mana orang juga tidak akan ingat saudara, ingat keluarganya, ingat anaknya, ingat orang tuanya. Apakah menunggu ini, apakah lembaran-lembaran catatan amalnya ini diberikan dengan tangan kanan atau diberikan dengan tangan kiri? Kalau diterima dengan tangan kanan itu berarti nanti keberlangsungannya dia berada di surga langsung. Kalau catatan buruknya banyak, berarti yang diterima adalah catatan-catatan dengan tangan kiri. Ya, ketiga itu mencekam. Yang ketiga, wahina yakhruju unuqun minan nari fayantawi alaihim wa yaqulu kiltu bi thalathatin ukiltu biman da'a ma'allah ilahan akhar wa bikulli jabbarin anid wa bikulli man la yu'minu biyaumil hisabi fayantawi alaihim hatta yurma bihim fi ghamarati jahannam. Kemudian yang ketiga, yang pertama dari mencekam ketika yaumul mizan. Yang kedua ketika hendak menerima catatan-catatan amalnya. Yang ketiga ini ketika ada ular keluar dari neraka jahanam. Yakhruju unuqun minan nar.
ular yang keluar dari neraka. Fayantawi alaihim, kemudian ular itu melilit orang-orang yang dicari. Kemudian ular itu mengatakan, wukiltu bisalasatin, saya dipasrai oleh Allah untuk melilit 3 orang, 3 kelompok ini. Wukiltu biman da'a ma'allahi ilahan akhar, aku akan melilit. Wukiltu biman da'a ma'allahi ilahan akhar, aku diperintahkan untuk melilit orang yang mengaku ma'allahi ilahan akhar, ada Tuhan selain Allah. Berarti orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak muslim, orang yang tidak beriman, ini akan dililit semuanya. Kemudian yang kedua, wabikulli jabbarin anid, orang yang berbuat sewenang-wenang, orang yang berbuat senang-senang. Kemudian yang ketiga, wabikulli man la yu'minu biyaumil hisab, dan orang yang tidak beriman dengan hari hisab. Meskipun misalkan dia mengaku beriman kepada Allah, tapi kalau tidak beriman dengan yaumul hisab, ya gugur keimanannya dengan Allah. Ya misalkan saya iman kepada Allah, tapi kalau sudah mati sudah selesai, misalkan seperti itu, sehingga dia tidak menjalankan syariat dengan baik karena merasa kalau sudah mati ya selesai, tidak ada hari pembalasan, ya gugur keimanannya karena tidak percaya salah satu daripada rukun iman, termasuk yaumul hisab. Ini rentetan daripada hari kiamat. Misalkan dia mengakui hari kiamat, saya percaya hari kiamat, semuanya orang akan masuk surga misalkan, karena tidak ada hari hisab, ya tidak mengakui hari hisab, ya yaumul hisab yang merupakan bagian dari hari kiamat, juga tidak percaya dengan hari kiamat itu. Maka 3 hal ini yang akan dililit oleh ular yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayandawi alaihim hatta yurma bihim fi ghamarati jahannam. Kemudian 3 kelompok itu dililit, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Wali jahannama jisrun adakku minasyi'ari. Di atas neraka jahanam itu ada jembatan, ada ada jembatan, yang jembatan itu lebih detil, lebih lancip daripada rambut, yang rambut manusia, rambut kita itu. Ini keterangannya lebih lancip, lebih detail daripada rambut. Wa ahaddu minas saifi, lebih tajam daripada pedang. Alaihi kalali muhasak wan nasu yamurruna alaihi kalbarqi, ada belenggu-belenggunya, ada duri-durinya. Wan nasu yamurruna alaihi kalbarqi, manusia-manusia yang beriman, berbanyak beramal soleh, maka melewatinya itu seperti kilat, kalbarqil khatifi warrihil asifi, dan seperti angin yang berhembus kencang. Al-hadis. Nah, ini pendahuluan daripada ahwalu yaumil qiyamah oleh Imam Al-Ghazali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah. Beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, lamma faraghallahu min khalqis samawati wal ard khalaqas sura
fa'atahu Israfil wa huwa wadi'uhu ala fihi syakhisan biasarihi ilal arsh. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, ketika Allah telah selesai menciptakan langit dan bumi, ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan sur. Sur ini sangkala. Sangkala ya trompet itu yang dipasrahkan kepada fa'atahu ila Israfil. Kemudian Allah memasrahkan, memberikan kepada Israfil. Ketika diberikan kepada malaikat Israfil, fahuwa wadi'uhu ala fihi. Kemudian trompet itu langsung diletakkan malaikat Israfil di mulutnya malaikat Israfil. Ala fihi syakhisan bibasarihi ilal arsy, seraya dia melihat ke arsy, karena sudah berada di mulutnya malaikat Israfil ya tinggal nyebul, tinggal menunggu perintah Allah. Padahal itu dulu ketika awal mula diciptakan. Yang duru mata yu'maru, yang tadiru mata yu'maru, dia menunggu kapan diperintahkan. Berarti ada malaikat yang sudah siap, sudah ditugaskan. Tugasnya ya dari penciptaan sampai sekarang, sampai hari kiamat, itu ya bawa trompet, sudah berada di mulutnya. Berarti kalau melihat keterangan seperti ini, sudah siap, tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kapan mulai ditiupkan. Jadi memang tugasnya cuma satu, malaikat Israfil itu saja, yaitu menunggu trompet, menunggu perintah meniupkan trompet itu. Qala qultu ya Rasulullah wa masuru. Kemudian Abi Hurairah bertanya, ya Rasulullah, apa itu sur? Wa nufikha fis sur. Sur itu apa? Qala qarnun min nurin. Qarnun min nurin. Qarnun itu sungu, min nurin saking cahaya. Berarti seperti trompet, tapi itu berasal dari cahaya, diciptakan Allah dari cahaya. Qultu ya Rasulullah kaifa huwa, bagaimana keadaannya, bagaimana bentuknya? Itu pertanyaan lagi dari Abu Hurairah. Qala adhimud darati walladhi ba'athani bil haqqi nabiyyan la'azima daratuhu ka'ardis sama'i wal ardi. Kemudian Nabi menjelaskan, ketika ditanya bagaimana bentuknya, Nabi menjelaskan azimud dahri, diameternya sangat besar. Azimud dahrati, putarannya atau diameternya itu sangat besar. Kemudian Nabi menjelaskan, demi zat yang mengutusku dengan benar sebagai Nabi, demi Allah maksudnya yang mengutusku menjadi Nabi, la'adimadaratuhu, sungguh besar diameternya, sungguh luas diameternya, seperti luasnya langit dan bumi. Nah, ini trompetnya itu lebih luasnya langit dan bumi. Ini bisa kinayah, bisa ditawil, atau memang keadaannya seperti itu. Banget luasnya, digambarkan itu luasnya langit dan bumi. La'adzumadarun. Tapi para ulama lebih meyakini kalau ada keterangan seperti ini ya hakikat. Berarti sangkala itu luasnya seluas langit dan bumi. Yauma yunfakhu fihi salatsu nafakhat.
yunfakhu fihi salatu nafaqat, atau yunfakhu fihi salatu nafaqat, salasa nafaqat. Malaikat Israfil ini meniup sangkala 3 tiupan. Nafkhatun lil faza'i. Jadi sering kita mendengar 2 tiupan, ini ada versi lain 3 tiupan. Tapi antara 1 dan 2 ini sebenarnya 1. Nafkhatun lil faza'i. Tiupan pertama itu untuk mengguncangkan, lil faza'i, menggetarkan. Wa nafkhatun lis-saqi. Kemudian tiupan kedua itu untuk mematikan. Jadi seluruh makhluk akan mati ketika sangkala yang pertama hanya mengguncangkan. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Itu mengguncangkan. Yang kedua ini mematikan sehingga seluruh makhluk mati. Wa nafkhatun lil ba'tsi. Kemudian tiupan yang ketiga ini untuk membangkitkan. Fatahurujul arwahu ka'annaha an-nahlu qad mala'at ma bainas sama'i wal ard. Kemudian yang ketiga, ketika sudah ditiupkan oleh malaikat Israfil, roh-roh yang sudah dicabut dimulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat itu dikeluarkan lagi oleh Allah. Fatahurujul arwah ka'annaha an-nahl, seperti lebah yang memenuhi langit dan bumi. Jadi roh ini seperti lebah. Kita bisa melihat sendiri bagiannya lebah itu ketika ada sarang lebah yang buahnya yang dibuat untuk madu, atau lebah yang ada di suatu tempat kemudian disorak atau diobraki itu bagikan roh seperti itu, tapi memenuhi langit dan bumi rohnya ini. Roh-roh itu keluar kemudian memenuhi bumi. Fatadkhulu fil ajsadi minal khayashimi. Kemudian mencari roh-roh itu yang ulang-ulangan seperti itu, mencari jasadnya masing-masing yang sudah dikembalikan lagi, sesuai dengan amal perbuatannya, dan masuk melalui hidung. Jadi roh itu kembali masuk minal khayashi, melalui rongga hidung ini. Tsumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana awwalu man tashaqqu anhul ard. Kanjeng Nabi kemudian dawuh, aku adalah orang pertama yang melihat bumi ini sigar meletek. Wa fi khabarin akhar, idza ahyallahu ta'ala Jibrila wa Mikaila wa Israfila fayanziluna ila kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kabar yang lain, sebuah hadis yang lain, ketika Allah menghidupkan kembali malaikat Jibril, Mikail, Israfil, jadi semuanya akan dimatikan, semuanya akan mati. Kemudian Allah menghidupkan kembali Jibril, Mikail, Israfil. Kemudian mereka setelah itu turun menuju ke kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum al-burra baraq wa halalu minal jannah fatanshaqqu anhul ardu fayanzurun nabi ila Jibril fayaqulu ya Jibril ma hadzal yaum fayaqulu hadza yaumul qiyamah hadza yaumul haqqah hadza yaumul qari'ah fayaqulu ya Jibril ma fa'alallahu bi ummati fayaqulu Jibril abshir
fa innaka awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad dibangkitkan. Fayandur Nabi ila Jibril, Nabi melihat kepada Jibril, kemudian Nabi menyampaikan sesuatu kepada Jibril, wahai Jibril, hari apa ini? Ma hadzal yaum? Fayaqul hadza yaumul qiyamah. Ini hari kiamat wahai Rasulullah. Hadza yaumul haqqah, hadza yaumul qari'ah. Nama-nama dari hari kiamat. Fayaqulu ya Jibril ma fa'alallahu bi ummati. Kemudian ketika itu Nabi Muhammad yang diingat adalah umatnya. Wahai Jibril, apa yang dilakukan Allah dengan umatku, yang diperbuat Allah dengan umatku ini bagaimana? Fayaqulu lahu Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, absyir, bergembiralah wahai Nabi Muhammad, fa innaka awwalu man tanshaqqu anhul ar. Sungguhnya engkau adalah orang yang pertama kali muncul dari letaknya atau dari hari kebangkitan itu, melihat terbelahnya bumi ini. Waruya warwa Abu Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yaqulu ya ma'syaral jinni wal insi inni nasahtu lakum wa innama hiya a'malukum fi suhufikum faman wajada khairan falyahmidillahi ta'ala wa man wajada alaihi ghairu dzalika fala yamuluna illa nafsahu. Nah, ini akhir daripada paragraf pertama dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam keterangannya tentang mencekamnya hari kiamat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.